belajar hidup sederhana. Api unggun hangatkan jiwa, canda tawa penuh cerita. Dari hutan sampai ke desa, kita tempat diri bersama. Pramuka membentuk jiwa, jadi kuat dan penuh makna. Disiplin, tanggung jawab nyata, cinta alam dan sesama. Pramuka, jalan kita jadi insan berguna. Praja Muda Karya, siap berkarya untuk bangsa. Janji suci dalam Satya Dharma tertanam dalam jiwa raga. Taat hukum penuh rasa cinta untuk deklarasi tercinta. Tak hanya belajar bertahan, namun juga berbagi harapan. Menjadi generasi pilihan, tangguh hadapi masa depan. Pramuka membentuk jiwa, jadi kuat dan penuh makna. Disiplin, tanggung jawab nyata, cinta alam dan sesama. Pramuka, jalan kita jadi insan berguna. Praja Muda Karya, siap berkarya untuk bangsa. Indonesia, Indonesia, Indonesia. Saudara-saudara sekalian, kita yakin bahwa pendidikan strategis. Kita harus memperbaiki gaji guru, termasuk gaji honorer, meningkatkan kompetensi guru. Kita harus memberi pelatihan-pelatihan, penataran-penataran, dan juga seluruh penyelenggara negara, ASN, TNI, Polri, penyuluh-penyuluh pertanian di mana-mana harus kita perbaiki gajinya sehingga kualitas hidup mereka akan baik, sehingga mereka bisa memberi pelayanan kepada rakyat dengan sebaik-baiknya. Kenaikan ini, kenaikan itu, uangnya dari mana gitu loh. Kita utang terus. Tiap hari utang kita berapa? 1 triliun tiap hari. Oke, Pak. Ya, jadi kalau saya omong ini, saya janji ini, janji itu, kan saya bohong kepada rakyat, ya. Mulai 1 Januari 2027
guru honorer tidak diperbolehkan mengajar di sekolah negeri. Ini surat edarannya. Surat edaran Mendiknas nomor 7 tahun 2026. Terus dikemanakan itu guru-guru non ASN yang selama ini sudah mengabdi di sekolah negeri? Apakah harus dirumahkan? Nah, inilah pemerintah sekarang ini kurang memprioritaskan di bidang pendidikan. Prioritasnya hanya MDG, dan MDG. Nah, memang pemerintah sekarang ini lebih mengutamakan mengisi perut daripada mengisi kepala. Bagaimana menurut kalian? Baru saja keluar sebuah survei dunia yang dilakukan bersama oleh Harvard University dan Gallup Poll, di mana dari hampir 200 negara yang rakyatnya setelah ditanya menjawab bahwa rakyat tersebut mengalami bahagia. Negara yang paling nomor 1 di dunia sekarang, rakyatnya mengatakan dia bahagia, adalah bangsa Indonesia. Ini mengharukan bagi saya, karena saya paham bahwa sebagian besar rakyat kita sesungguhnya masih mengalami kehidupan yang sangat-sangat sederhana, yang berada dalam keadaan harus kita akui, keadaan yang belum sesungguhnya sejahtera. Tetapi kalau ditanya masih mengatakan bahwa dia bahagia. Ini membingungkan bangsa-bangsa lain. Membingungkan bangsa-bangsa lain. Dan juga mengharukan bagi saya. Lur, tak kasih info melocot lur. Ini lho. Ini kata Caimin yang asal jeplak. Di tangan Prabowo, kemiskinan menurun sampai 0%. Nah, kita simak dulu videonya. Memang kocak ini menteri ini. Ini lihat dulu. Kita optimis dan yakin kemiskinan ekstrim 2026 ini 0%, kemiskinan 5% di 2029. Jadi kemiskinan kita di tahun 2024 itu 8,57%. Tahun 2025 turun menjadi 8,25%. Dan hari ini kita akan terus kejar sampai di angka 7,36% tahun ini. Target kemiskinan ekstrim 2024 0,99%. Tahun ini ditarget maksimal 0,38 atau akhir tahun 0% kemiskinan ekstrim. Nah, itu nanti dulu videonya. Bagaimana dulu. Kira-kira Menteri Caimin ini bisa kerja atau enggak? Tahu kondisi rakyatnya atau tidak? Aneh sekali ini lur. Ini kartu Indonesia Sehat ini sudah diblokir, sudah diberhentikan oleh pemerintah. Bukan punya saya saja, jadi sekitar 11 juta ini sudah diberhentikan atau dinonaktifkan. Ini lucu. Ini program yang sudah manfaatnya dirasakan oleh masyarakat banyak. Sementara MBG yang masih dalam tanda tanya, ini semakin digalakkan, semakin digencarkan. Anehnya lagi, ada satu program namanya gentengisasi. Jadi setiap rumah, setiap pabrik, setiap kantor, nanti atapnya diganti genteng. Terus nanti koperasi